Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Rima dalam mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pembagian kekuasaan negara. Ada yang masih ingat mengenai definisi negara? Banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai negara. Salah satunya definisi menurut Plato. Plato mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi masyarakat yang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Unsur negara ada dua macam. Yang pertama disebut unsur konstitutif. Unsur konstitutif merupakan unsur mutlak atau harus ada dalam sebuah negara. Di antaranya adalah negara itu harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif adalah unsur tambahan yang ada dalam sebuah negara. Unsur deklaratif itu mencakup pengakuan dari negara lain. Mengenai pembagian kekuasaan negara, teori mengenai pembagian kekuasaan negara itu tidak terlepas dari teori fungsi negara. Menurut John Locke, fungsi negara itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah fungsi negara sebagai legislatif. Legislatif adalah sebagai pembuat aturan ataupun undang-undang. Yang kedua adalah fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu di mana dipegang oleh sebuah badan yang bertugas untuk menjalankan aturan ataupun undang-undang yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif. Yang ketiga adalah fungsi federatif. Federatif ini dengan hal-hal yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Nah, selanjutnya teori John Locke ini disebut sebagai teori trias politika. Tetapi dalam hal ini teori John Locke ini mendapatkan penyempurnaan dari seorang berkebangsaan Prancis bernama Montesquieu. Menurut teori trias politika yang Montesquieu, bahwa negara itu dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislatif. Legislatif itu memegang fungsi sebagai pembuat aturan ataupun undang-undang. Yang kedua, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini memiliki tugas untuk melaksanakan peraturan ataupun perundang-undangan yang sudah dibuat oleh badan legislatif. Yang ketiga adalah fungsi yudikatif. Fungsi ini adalah fungsi untuk pengawasan. Nah, yudikatif ini memiliki peranan untuk mengawasi jalannya peraturan ataupun perundang-undangan yang sudah dibuat dan juga dijalankan oleh legislatif dan juga oleh eksekutif. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, pembagian kekuasaan yang dipakai memang tetaplah pembagian kekuasaan menurut teori trias politikanya Montesquieu. Dalam hal ini, lembaga legislatif di Indonesia dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, lembaga eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden, Wakil Presiden, bersama Menteri-Menteri. Untuk fungsi yudikatif di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Kedudukan MPR di Indonesia bagaimana? Di Indonesia, MPR memegang kekuasaan konstitutif yang bertugas untuk membuat konstitusi negara.
Sekian pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum.